Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Id yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian. Karena atas nikmat dari Allah itulah sampai pagi hari ini Allah masih menggolongkan kita pada kelompok orang-orang yang istiqomah untuk menetapi dan menjalankan keimanan dan keislaman kita. Salawat semoga tercurah atas qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menempa diri kita, mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan 1 bulan itu kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan motivasi yang diberikan oleh Allah bahwa di bulan Ramadan setiap amal ibadah yang kita lakukan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan pahala puasa yang dirahasiakan oleh Allah, yang nanti akan diberikan oleh Allah langsung sebagai bentuk upah spesial, pahala spesial dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mengejar untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya itu bukan pekerjaan yang ringan. Itu merupakan pekerjaan yang berat. Betapa kita sering menghadapi ujian ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah terasa berat, ketika kita mau melaksanakan tadarus terasa berat, ketika kita mau menghadiri pengajian terasa berat, ketika kita mau bersedekah terasa berat. Apapun kebaikan yang akan kita lakukan itu tidak dibiarkan oleh iblis kita mulus melaksanakannya. Iblis akan terus berusaha menggagalkan kita. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis tidak berhasil menggagalkan kita dalam melaksanakan amal-amal ibadah kita, bukan berarti kita sudah menang, bukan berarti kita sudah selamat. Karena iblis akan terus berusaha dengan cara-cara yang lain. Karena iblis sendiri sudah bersumpah sejak dia divonis menjadi penduduk neraka, dia bersumpah akan membawa teman, membawa pengikut sebanyak-banyaknya. Dan vonis terhadap iblis sebagai penduduk neraka adalah wasilahnya manusia. Ketika dia diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia menolak, maka dia bersumpah akan menyeret manusia sebanyak-banyaknya menjadi kawan-kawan mereka di neraka. Maka ketika mereka tidak berhasil menggagalkan kita dari amalan-amalan, apalagi di bulan Ramadan, amalan-amalan yang ibadahnya dilipat gandakan, maka kemudian mereka akan berlanjut dengan usaha yang lain. Ketika amalannya tidak berhasil digagalkan, cara yang lain adalah mereka berusaha menggagalkan pahala-pahala dari amalan yang kita lakukan. Maka jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengejar amalan yang utama itu merasa berat, ternyata ada yang lebih berat. Apa itu?
yakni menjaga agar pahala yang sudah kita usahakan dengan berletih, dengan bersusah payah selama umur kita, dan memperbanyak lagi selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu, bagaimana supaya amalan itu bisa terjaga pahalanya utuh sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang menjadi sebab terhapusnya pahala-pahala dari amalan yang kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah murtad. Siapapun yang murtad dari agama ini, maka seluruh amalannya akan hilang. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ketika kita bicara murtad, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah orang yang menyatakan diri keluar dari agama Islam. Ternyata bukan hanya itu. Orang-orang yang masih bersyahadat sekalipun, ketika mereka menolak sebagian dari syariat agama ini, dalam kondisi tertentu mereka bisa dianggap sebagai orang yang murtad. Maka dalam kitab-kitab sirah tertulis pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul, pemimpin pengganti Rasul yang pertama kali, 2 tahun beliau memerintah, beliau menggelorakan perang yang di dalam kitab-kitab sirah disebut dengan perang Riddah. Perang Riddah artinya perang memerangi orang-orang yang murtad. Ternyata yang diperangi di situ bukan orang-orang yang menyatakan diri keluar dari agama Islam, tetapi adalah orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Mereka taat membayar zakat ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi meninggal dunia, mereka menolak untuk membayar zakat, sehingga mereka dikategorikan oleh Khalifah Abu Bakar sebagai orang-orang yang murtad, dan memerangi mereka disebut dengan perang Riddah. Sama halnya dengan menolak amalan-amalan atau syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang lain. Orang tidak melaksanakan sholat karena malas, itu hanya dihukumi fasik. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan sholat karena menolak hukumnya, maka dia dihukumi kafir atau murtad. Begitu juga dengan syahadat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Beberapa bulan yang lalu ada penelitian, ada survei dari lembaga yang cukup ternama dan cukup kredibel dalam melakukan survei di beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah penduduk muslim, di mana survei itu difokuskan pada tingkat pengamalan kewajiban dari pemeluk agama Islam. Dalam mensurvei sholat itu ditemukan angka mentok pada 60% dari seluruh umat Islam yang ada. Kemudian turun lagi pada zakat, memprihatinkan. Orang-orang yang sudah wajib zakat dalam survei itu ditemukan hanya 40% yang sudah menunaikan zakat. Nah, sisanya masih banyak yang belum menunaikan kewajiban itu. Orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban itu bermacam-macam. Ada yang karena malas. Kalau karena malas masih dihukumi fasik, tapi kalau sudah menolak hukumnya, maka dia dihukumi murtad. Sehingga nanti seluruh amalan-amalan yang lainnya akan terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, asyirku billah. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab yang berjudul Qawaidul Arba, di sana dikatakan oleh penulis, idza dakhala syirkun fil ibadah batalat ibadatuhu kama dakhala hadas fit tahar. Apabila kesyirikan masuk dalam ibadah, maka ibadahnya batal. Kama dakhala hadas fit tahar, batalnya seperti hadas yang dilakukan oleh orang yang habis melakukan taharah. Orang yang habis berwudu kemudian dia melakukan hadas, mungkin buang angin atau mungkin buang air, maka wudunya batal total. Begitu juga orang-orang yang beribadah, sebanyak apapun ibadahnya, ketika ibadahnya masih disertai dengan kesyirikan-kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, menghamba kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, menempatkan sifat-sifat Allah kepada makhluknya, baik itu kepada malaikat, baik itu kepada nabi, baik itu kepada para orang-orang saleh, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lebih rendah dari itu, maka seluruh amalan-amalan ibadahnya nanti akan terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya,
Penghapus pahala kita adalah ar-riya was-sum'ah. Riya itu memamerkan amalan-amalan yang kita lakukan. Sum'ah itu menceritakan, memperdengarkan amalan-amalan yang kita lakukan. Riya ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada diri kita. Beliau menyatakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul azghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma syirkul azghar? Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan syirik kecil itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena hampir setiap orang itu terancam tidak selamat dari virus atau penyakit riya. Dan yang bisa mengetahui riya itu hanya orang itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa riya itu seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam di bawah gelapnya malam. Tidak ada orang lain yang bisa tahu kalau seseorang itu riya. Yang tahu seseorang itu riya hanya dia sendiri yang melakukannya. Karena riya itu letaknya niat di dalam hati. Dalam sebuah kitab Miftahul Khitabah wal Wa'di, di bab awal ada hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang sangat mulia. Yang pertama, orang yang mati syahid karena dia mati dalam berperang membela agama Allah. Yang kedua, orang yang dalam kehidupannya dia hafal Quran, dia menguasai ilmu Quran, kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang di dunia dia diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia yang luas, dia menjadi orang kaya raya. Sampai dikatakan dalam hadis itu, tidak ada satu jengkal pun jalan yang dia lewati kecuali dia bersedekah di dalamnya. 3 orang ini amalannya diperlihatkan oleh Allah kepada mereka, kemudian ditanyakan satu persatu kepada mereka. Yang pertama, ketika ditanya, ma'amil tabiha, apa yang kau lakukan sehingga kau dapat pahala seperti itu? Dia menyatakan, ya Allah, ketika di dunia dulu saya berangkat berjihad, berperang semata-mata karena mengharap ridhamu. Tetapi Allah menjawab, kadzibta, kamu dusta. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dulu ketika engkau berangkat berperang, engkau ingin dianggap sebagai orang yang pemberani, pahlawan, orang yang perkasa, dan engkau di dunia mendapatkan julukan itu. Yang kedua ditanya, dia menjawab, ya Allah, dulu di dunia saya kemanapun saya menghafal Quran, kemanapun saya mengajarkan Quran, semata-mata karenamu ya Allah. Kembali Allah menjawab, kadzibta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu di dunia dulu memperbagus membaca Al-Quran, memperbanyak menghafal Quran, dan mengajarkan Al-Quran kemana-mana. Niatmu dalam hati adalah supaya kamu dikenal sebagai seorang qari, orang yang hebat dalam membaca Al-Quran. Dan di dunia kamu mendapatkan gelar itu. Kemudian yang ketiga, dia ditanya, dia mengatakan, ya Allah, di dunia saya mendapatkan karuniamu, tidak ada satu jengkal tanah pun yang saya lewati kecuali saya bersedekah di sana karenamu. Lagi-lagi Allah menjawab, kadzibta. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kata Allah, sesungguhnya kamu di dunia dulu ketika bersedekah, kemanapun kamu memberikan hartamu, menginfakkan hartamu, kamu punya niat dalam hati supaya kamu dikenal sebagai orang yang jawad, dermawan. Dan di dunia kamu betul-betul dikenal dan mendapatkan julukan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret 3 orang ini dan dilemparkan ke dalam neraka. Betapa mereka membawa amalan-amalan yang mulia, tetapi karena riya itu mereka kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Pahalanya tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Kemudian yang keempat, dikatakan amalan yang bisa menghapuskan pahala kita adalah meninggalkan sholat asar dengan disengaja. Dalam sebuah hadis dikatakan, man taraka sholatal asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, habita amaluhu, maka terhapus amalannya. Kemudian yang kelima, mudminul khamri, orang yang meminum khamar. Kata Rasulullah SAW, man syaribal khamra, barang siapa yang meminum khamar,
la yadkhulunal jannata, maka dia tidak akan masuk surga betapapun amalannya, kecuali kemudian dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Kemudian yang keenam, penghapus pahala amalan kita adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannata al-aqal walidain, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka jamaah sekalian, hari ini kesempatan bagi kita sekalian, kita yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, bagaimana kita memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. Bagi yang sudah tidak memiliki orang tua, bakti yang terbaik terhadap orang tua adalah yang pertama mendoakan mereka. Yang kedua, menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabat yang dulu dijalin oleh orang tua, yang kerabat itu hanya tersambung ketika orang tua masih hidup. Sekarang betapa banyak hubungan silaturahim, apalagi hanya sekedar kerabat, kenalan. Bahkan keluarga nasab pun banyak yang terputus ketika orang tua sudah meninggal dunia. Maka bakti yang terbaik kepada orang tua adalah menghidupkan kembali silaturahim itu. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada orang tua itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hukumannya sudah dicicil sejak di dunia. Dan durhaka kepada orang tua ini sangat rawan bagi kita. Karena ini pernah terjadi pada masa sahabat Nabi SAW, pada masa Nabi masih hidup. Bagaimana kita mengingat kisahnya Alqamah. Alqamah itu sahabat Nabi yang sangat saleh. Sama sekali dia tidak ada gerentes, tidak ada niat durhaka kepada orang tua. Kita ingat ketika Alqamah menghadapi ajal, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi merasa kasihan. Sampai Nabi kemudian berusaha mendatangkan orang tuanya, mendatangkan ibunya, dan ibunya tidak mau datang. Maka Nabi mengancam, kalau ibunya tidak mau datang, maka saya akan membakar Alqamah dengan kayu bakar agar dia segera mati. Ternyata apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata kesalahan yang dilakukan oleh Alqamah itu bukan kesalahan yang disengaja. Ibunya bercerita kepada Rasulullah SAW. Ibunya pernah sakit hati kepada Alqamah 2 kali. Yang pertama ketika Alqamah beli pakaian, pulang dari pasar beli pakaian. Padahal ketika dia membeli pakaian untuk 2 wanita, pertama untuk ibunya, yang kedua untuk istrinya, itu yang diutamakan adalah ibunya. Yang pertama kali dibelikan adalah ibunya karena dia mengutamakan ibunya. Setelah dia membeli pakaian untuk ibunya, baru dia kemudian membelikan baju untuk istrinya. Tetapi karena tempatnya hanya satu, wadahnya hanya satu, pakaian yang pertama kali dibeli untuk ibunya ditaruh di bawah karena beli lebih dulu. Setelah itu kemudian dia membeli untuk istrinya yang ditaruh di atas. Hanya karena belinya yang untuk ibunya, karena dia mengukur ibunya itu orang yang sudah tua, maka disesuaikan, apalagi ditambah dengan saran-saran penjualnya. Oh, ini cocok untuk usia ibumu. Diambilkan pakaian yang cocok untuk orang tua. Kemudian pakaian yang untuk istrinya, itu ambil pakaian yang cocok untuk orang muda. Begitu pulangnya mampir ke rumah ibunya, dia lagi-lagi mengutamakan orang tuanya. Dia pulang nggak langsung ke rumah, tapi diutamakan ibunya. Begitu dia sampai ke rumah ibunya, kemudian bungkusan yang dia bawa ditaruh di ruang tamu, lalu dibuka oleh ibunya. Yang pertama kali terlihat adalah pakaian yang dibeli oleh Alqamah untuk istrinya. Ketika ibunya bertanya, kebetulan ketika bertanya Alqamah sedang tidak memperhatikan. Ibunya bertanya, "Wahai Alqamah, ini baju untuk siapa?" "Itu untuk ibu saya belikan." Ibunya senang karena dia melihat baju yang di atas, yang seharusnya baju itu tadi untuk istrinya Alqamah. Begitu ibunya sedang merasa senang, Alqamah kemudian keluar karena dia tadi masuk ke ruangan di belakang. Dia keluar melihat, dia sampaikan kepada ibunya, "Oh, maaf ibu, itu pakaian untuk istri saya, yang punya ibu di bawahnya." Setelah dibandingkan, ternyata lebih bagus yang punya istrinya karena memang pakaian untuk anak muda. Di situ ibunya merasa kecewa. Alqamah tidak sengaja membuat ibunya kecewa. Yang kedua, Alqamah ini biasa membuat roti di rumahnya.
Lagi-lagi jamaah sekalian, ketika Alqamah membuat roti, dia utamakan ibunya. Dia buatkan roti lebih dulu untuk ibunya. Bahkan dispesialkan, setelah dibuatkan dia bungkus, dia tempatkan di tempat yang khusus, tidak boleh disentuh oleh istrinya maupun oleh siapapun. Setelah dia selesai membuatkan roti untuk ibunya, baru dia kemudian membuat roti untuk istrinya. Ketika dia membuat roti untuk istrinya dan selesai, ditaruh di atas meja, kemudian Alqamah siap-siap untuk berangkat ngirim ibunya. Ibunya datang. Begitu masuk, Alqamah sedang siap-siap, tidak di dekat meja makanan. Ibunya membuka tutup yang ada di meja makanan. Melihat kue itu, ibunya bertanya, "Ini kue siapa?" "Itu roti buatan saya." "Ibu dikasih enggak?" "Ya, ibu sudah saya buatkan." Ibunya nyicipi itu. Ketika ibunya nyicipi itu, kemudian Alqamah keluar. Alqamah mengatakan, "Wahai ibu, itu roti untuk istri saya. Ibu sudah saya buatkan." Di situ lagi-lagi ibunya kecewa. Hanya 2 kali kecewa tanpa disengaja. Ini menyebabkan Alqamah ketika ajal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Uququl walidain. Kemudian yang ketujuh, al-manna wal adha. Orang yang mengumpat ketika bersedekah, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang yang menerima sedekahnya sakit hati. Ini juga bisa menghapuskan pahala. Dalam Al-Quran dikatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekah kalian dengan manna wal adha, dengan umpatan, dengan ejekan, dengan sindiran yang membuat orang yang menerimanya tersinggung dan sakit hati. Kemudian yang kedelapan, al-muqtadi. Yang menghapuskan pahala adalah pelaku-pelaku bid'ah. Orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan bid'ah, maka pahalanya terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dalil dari kami, maka amalannya tertolak. Maka jamaah sekalian, sejak lahir sampai hari ini Muhammadiyah masih istiqamah untuk berdakwah memerangi bid'ah, tahayul bid'ah dan khurafat. Hanya saja melakukan dakwah memerangi bid'ah, memerangi tahayul, memerangi khurafat, itu ada kaidah-kaidahnya, ada pedoman-pedomannya. Tidak serampangan asal beda kemudian divonis bid'ah dan diperangi dan disalahkan. Karena hari ini muncul banyak kelompok-kelompok yang dengan model-model seperti ini, seolah-olah sama dengan kita, tetapi ternyata mereka menyerang semua yang berbeda. Bahkan kita di Muhammadiyah yang sampai hari ini masih fokus ikut memerangi bid'ah pun tidak luput dari serangan-serangan mereka. Kemudian jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, yang terakhir, perkara yang bisa menghapuskan pahala kita adalah orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang orang-orang yang muflis. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah engkau tahu apa itu orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Kemudian Rasulullah SAW meluruskan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala zakat. Yang disebutkan pahala 2 amalan ini, tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah seluruh amalan yang lain. 2 amalan ini penyebutan sebagian, penyebutan salah satu amalan sebagai perwakilan. Sholat disebutkan untuk mewakili amalan-amalan kita yang hubungannya hablum minallah, yang urusannya hanya kita dengan Allah. Kemudian zakat untuk mewakili amalan-amalan kita yang amalan itu disyariatkan untuk hablum minannas. Amalan-amalan yang orientasi tujuan dari amalan itu adalah urusan kehidupan manusia. Maka orang-orang yang datang kepada Allah dengan seluruh amalan-amalan yang dia lakukan, tetapi kata Rasulullah SAW, qad syatama hada. Orang ini juga menghadap Allah dengan membawa dosa mencela orang lain, dosa menggunjing orang lain, dosa merendahkan orang lain, dosa memukul menyakiti orang lain, dosa memakan harta orang lain, dosa menumpahkan darah orang lain.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau mengatakan fayu'ta, maka diberikan hada min hasanatihi, diberikan kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala yang dia bawa diberikan kepada orang-orang yang ketika di dunia disakiti, orang yang ketika di dunia digunjing, orang yang ketika di dunia dihibahi, orang yang ketika di dunia disinggung perasaannya, orang yang ketika di dunia dituduh, difitnah, diambil hartanya, disakiti fisiknya. Pahala-pahala kita diberikan kepada mereka. Sampai kata Rasulullah SAW, ketika hutang-hutang kita itu belum lunas terbayarkan, masih ada orang yang datang menagih, membawa kezaliman yang kita lakukan, maka kemudian kejahatan-kejahatan mereka, dosa-dosa mereka diambil dan diberikan kepada kita. Sehingga amalan yang kita lakukan berletih di dunia tidak memberikan manfaat apapun, terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi evaluasi bagi kita. Setelah 1 bulan penuh kita berusaha mengumpulkan pahala dengan beramal sebanyak-banyaknya. Salat jamaah yang di luar bulan Ramadan, mungkin salat jamaah hanya menunggu sempat. Di dalam bulan Ramadan, seseorang, hampir semua orang berusaha mengejar untuk bisa salat berjamaah, salat tarawih, tadarus Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bersedekah, berinfak, berzakat pun rata-rata dikejar pada bulan Ramadan demi mengejar berlipat gandanya pahala. Jangan sampai apa yang kita usahakan di bulan Ramadan ini kemudian terhapus dengan sikap kita, perilaku kita, tingkah kita. Maka ini selaras dengan maqasidus syariah puasa. Tujuan disyariatkannya puasa adalah membentuk jiwa yang bertakwa, yang di dalam surah Al-Baqarah di ayat itu dikatakan ketakwaan itu menggunakan fi'il mudhari' la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Di antara faidah fi'il mudhari' dalam ilmu nahwu itu adalah lil istimrar, untuk menyatakan sesuatu yang berjalan terus menerus. Maka air sungai di dalam Al-Quran mengalir itu dikatakan dengan fi'il mudhari', yajri, tajri min tahtihal anhar. Di surga itu di bawah-bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri itu mengalir yang terus menerus, tidak ada putus. Maka puasa Ramadan diharapkan bisa membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa terus menerus tanpa putus sepanjang tahun, sehingga ketemu lagi Ramadan berikutnya, ditempa lagi, kembali lagi, dididik lagi, ditarbiyah lagi, agar kita menjadi orang yang bertakwa terus menerus. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketakwaan itu nanti akan menentukan nasib kita di akhirat. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan takwa. Sementara mati itu datangnya tidak pernah memberitahu. Kita tidak tahu kita akan matinya kapan. Sehingga kita disyariatkan untuk menjaga ketakwaan itu dimanapun kita berada, agar ketika maut datang menjemput kita, kita benar-benar berada dalam ketakwaan. Siapapun yang meninggal dunia dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jaminan amalan-amalan yang dia lakukan akan selamat sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu khutbah Id pada hari ini untuk memberikan motivasi, semangat kita dan juga evaluasi bagi kita, agar kita bersama-sama bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dikumpulkan oleh Allah bukan hanya di dunia ini, tetapi mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam ketakwaan dan keimanan kepadanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.